Buka KTT G20, Jokowi sebut krisis pupuk bisa bikin 2023 makin suram. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pagi ini. Pada awal pembukaan, Jokowi langsung membahas krisis pupuk yang melanda dunia. Jokowi mengatakan jika krisis pupuk tidak segera diselesaikan akan menyebabkan kesuraman yang lebih parah pada 2023. Mengingat dampaknya lebih besar kepada negara-negara berkembang dan rawan ketahanan pangan. Jokowi mengatakan masalah pupuk jangan disepelekan. Jika tidak bisa mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. Demikian ucap Jokowi. Krisis pupuk akan membuat ketersediaan pangan dunia memburuk, gagal panen, dan puluhan negara berkembang di dunia mengalami krisis pangan yang serius. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Isu krisis pangan menjadi bahasan penting yang tak luput dari mata pemangku kebijakan, sektor privat, media, akademisi, dan pemimpin masyarakat sipil bertemu untuk membuka jalan bagi pemimpin negara G20 dalam rangkaian penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20. Mulai dari Presiden Joko Widodo yang mengingatkan para pemimpin di rapat G20 sesi pertama dengan tema kondisi ekonomi global, ketahanan pangan dan energi, bahwa krisis pangan dan energi menjadi ancaman besar ketika pandemi COVID-19 belum usai, sehingga pemimpin G20 didorongnya harus memberi sorotan dan mengatasi masalah itu. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato pembukaannya di konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. KTT G20 dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali. Jokowi menyampaikan bahwa krisis demi krisis terjadi belakangan ini. Pandemi COVID-19 belum selesai, tetapi dunia menghadapi panasnya rivalitas sejumlah negara, bahkan terjadi perang Rusia dan Ukraina. Perang itu berdampak besar terhadap kondisi global karena Rusia merupakan pemasok pangan dan energi. Lalu Ukraina menjadi jalur distribusi menuju tanah Eropa. Oleh karena itu Jokowi mengingatkan para pemimpin di G20 bahwa terdapat resiko krisis yang semakin besar. Dampak dari berbagai krisis tersebut dalam ketahanan pangan, energi, dan keuangan dirasakan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Sementara itu Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto mengatakan, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung yang dapat bertahan dari krisis pangan, tetapi dirinya menegaskan bahwa tanah air tidak akan mengacuhkan ancaman krisis pangan global. Untuk diketahui, Atlantic Council Global Food Security Forum bersama dengan Gaurav and Sharon Srivastava Family Foundation melakukan pertemuan tingkat tinggi dan presentasi dari para pemimpin mengenai kegentingan isu keamanan pangan, membuahkan progres dari isu tersebut di saat para pemimpin dunia berkumpul di Bali untuk forum G20. Dia pun mengaku bangga Atlantic Council dapat berkumpul di KTT G20 bersama dengan presiden dari negara tuan rumah, pembuat kebijakan, dan para pakar, serta pemain musik dunia dalam menggaungkan pembicaraan masalah keamanan pangan di G20. Bahkan artis pemedang EGOT John Legend, US Air Force, band Pacific, dan musisi terkenal Sandy Sandoro menutup acara dengan penampilannya. Krisis berkepanjangan, habis-habisan. Begitulah upaya yang dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah alias Presiden G20. Demi mensukseskan rangkaian acara yang puncaknya berlangsung hari ini di Nusa Dua Bali, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar 2 triliun rupiah. Termasuk anggaran buat merenovasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang menelan biaya 1,2 triliun rupiah sendiri. Sepadankah dengan hasil yang didapat dari KTT G20? Hampir setahun, Indonesia memimpin jalannya forum yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 80% PDB dunia, dan 75% perdagangan global ini. Sudah 438 kegiatan rangkaian presidensi G20 dihelat. Terdiri dari ministerial meeting, working group, engagement group, hingga side event. Seluruh pembahasan beragam isu dikerucutkan menjadi 2 jalur yang disebut jalur keuangan dan jalur Sherpa.
Sayangnya, pembahasan melalui finance track tidak tercapai komunike atau kesepakatan bersama yang menjadi budaya di setiap presidensi G20. Sebaliknya, pertemuan hanya menghasilkan kesimpulan pemimpin. Padahal, jalur ini memegang peranan strategis dalam mencari solusi atas ancaman resesi global. Soalnya, finance track adalah jalur yang secara khusus membahas sejumlah agenda yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Jalur ini menjadi prioritas karena memang tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, seimbang, berkelanjutan, dan inklusif. Akankah jalur Sherpa Track yang merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 bernasib sama? Jalur yang membahas isu ekonomi non-keuangan ini masih berlangsung. Di jalur inilah 3 isu prioritas Indonesia dibahas, yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Namun, sinyal tidak tercapainya kesepakatan dalam KTT G20 telah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Jika Sherpa bernasib sama dengan finance track, maka leaders communique di tingkat para pemimpin negara anggota G20 juga akan nihil. Pemerintah berdalih sulitnya mencapai kesepakatan karena G20 berlangsung saat kondisi geopolitik dunia memanas. Apapun itu, tanpa komunike, maka siap-siap krisis global berlangsung lebih lama. Sirna sudah harapan G20 bakal mengulang sukses besarnya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. Seberapa serius krisis pupuk yang dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20? Presiden Joko Widodo meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan. Kelangkaan pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira mengatakan, harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina. Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70% bahan baku pupuk berasal dari gas. Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30% dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya, banyak petani harus beli pupuk dengan harga non-subsidi yang lebih mahal. Jika harga pupuk mahal di tingkat petani, maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen. Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam. Sementara dari sisi kesehatan dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya menjadi naik.